Kabupaten Sragen, sebuah wilayah di Provinsi Jawa Tengah, memiliki wilayah dengan luas 941,55 km persegi. Dengan wilayah yang begitu luas, Sragen juga memiliki letak geografis yang beraneka ragam, mulai dari wilayah yang subur dengan hamparan tanaman padi, sampai wilayah yang tidak begitu subur dengan tanaman palawijanya. Dengan demikian, hal tersebut menjadi salah satu pemicu keanekaragaman yang dimiliki oleh Kabupaten Sragen. Tidak hanya di sektor geografis, keanekaragaman juga dimiliki Kabupaten Sragen di sektor wisata, salah satunya sektor wisata sejarah. Kali ini kami dari Masaro Bisa akan mengulik salah satu wisata sejarah di Kabupaten Sragen, yaitu Goa Mangkubumi, yang terletak di Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, saat ini saya sedang bersama juru kunci dari Goa Mangkubumi. Bisa diperkenalkan nama Bapak dengan Bapak siapa? Pak Widodo. Oke, Pak Widodo. Saya mau bertanya-tanya sedikit tentang Goa Mangkubumi, boleh? Boleh, Pak. Pertanyaan yang pertama, di mana sih letak pasti dari Goa Mangkubumi ini? Letak pasti ini di Desa Gebang, Gebang Kota, RT 11, Kelurahan Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Oke, jadi di tengah-tengah kota Gebang ya ini? Ya, di tengah-tengah kota Gebang. Artinya ya panggilannya hanya Gebang Kota. Ada Gebang Kidul, ada Gebang Kota, ada Gebang Tengah, ada Gebang Loji, ada Gebang Lor. Jadi di sini posisinya di Gebang Kota. Ya, kenapa dinamakan Goa Mangkubumi, Pak? Goa Mangkubumi ini karena sejarahnya beliau Mangkubumi yang melanglang buana, kaitannya dengan sejarah terbentuknya Kabupaten Sragen. Sejarahnya mulai dari Pangeran Mangkubumi ini, mulai dari perjuangannya mulai dari Pandak Krikilan itu, Kecamatan Masaran, terus perjalanan setelah dari sana terus menuju ke Gebang Kota, terus pembentukan Goa Mangkubumi. Ini kan pada saat perjuangan dalam mengusir penjajah pada waktu itu. Oke, terus nggak mungkin kan dulu langsung jadi bangunan seperti ini. Kapan sih pembuatan perbaikan dari Goa Mangkubumi ini sehingga menjadi indah, sehingga menjadi tempat wisata orang-orang? Kapan? Untuk pembangunannya ini, launchingnya ini baru 2021. Jadi waktu itu diresmikan sama Kepala Dinas Pariwisata. Kemudian setelah itu dibangun, diperbaiki, direhab itu sama Bapak Kepala DPR Pak Suparno yang memberikan bangunan ini, termasuk jalan cor di depan itu. Jadi waktu itu terus dibangun, terus kemudian untuk tujuan wisata, selain itu juga wisata religi, karena pengikut Mangkubumi itu kan makamnya juga ada di sini, ada di atas. Iya, oke. Jadi kalau malam gitu juga ada yang wisata religi untuk tirakatan seperti begitu. Oh, masih itu ya, masih ada tradisi itu. Ya, masih ada tradisi tirakatan sampai sekarang. Gua. Jadi disebutkan dua laki-laki dan gua perempuan karena pada saat itu untuk perjuangan mengusir penjajah
Jadi semacam persembunyian, jadi untuk laki-laki sendiri, untuk perempuan sendiri, begitu. Oke, guanya ini kalau dimasukin muatnya berapa orang Pak? Perkiraan? Untuk perkiraan kalau zaman dulu menurut sejarah jadi banyak yang masuk. Tapi untuk sekarang karena mungkin sudah karena penyempitan, jadi hanya beberapa orang aja yang bisa masuk. Oke. Di sini tuh biasanya kalau pengunjung kesini cuman mau lihat Gua Mangkubumi atau emang wisatawan cari kuliner atau apa gitu? Kalau pengunjung di sini biasanya selain wisata ya wisata religi, artinya tirakatan kalau malam begitu. Karena pejuang pengusir penjajah, pengikutnya Pangeran Mangkubumi itu dimakamkan juga di sini, makamnya di atas itu. Oke. Untuk tirakatannya itu malam apa? Setiap malam apa gitu? Biasanya masyarakat itu yang kesini biasanya malam-malam Jumat. Oh, setiap malam Jumat terus? Ya, malam Jumat atau beliau itu kadang juga malam Jumat tertentu seperti begitu. Oke. Sesuai dengan yang kita dengar dari Bapak Widodo tadi sebagai juru kunci Gua Mangkubumi, gua ini sebelumnya menjadi persembunyian Pangeran Mangkubumi yang sebelumnya berada di Desa Pandak, Karangnongko. Beliau memboyong pasukannya ke Desa Gebang yang sebelumnya berada di Desa Pandak, Karangnongko, yang tempatnya terlalu strategis, yaitu di pinggiran Jalan Surakarta Madiun, sehingga mudah diendus oleh pasukan Belanda. Kalian pasti bingung, selain fakta yang diceritakan oleh Bapak Widodo tadi, ada cerita lainnya loh. Kenapa Pangeran Mangkubumi bisa sampai di sini? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Dikisahkan, di kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sunan Pakubuwono II, beliau memiliki seorang adik yang bernama Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi memiliki sifat yang berbanding terbalik terhadap sang kakak, yaitu sangat membenci kolonialis Belanda. Apalagi setelah Belanda banyak mengintervensi atau campur tangan Mataram sebagai pemerintah yang berdaulat. Maka dari itu, dengan tekad yang menggebu-gebu sebagai bangsawan yang masih muda, beliau lari dari istana serta menyatakan perang melawan Belanda. Karena sikap dan kemauan adiknya yang seperti itu, Sunan Pakubuwono II tidak tega dengan adiknya. Tetapi karena sudah merasa berutang budi dengan company, beliau memberi bekal berupa tombak pusaka keraton Kanjeng Nyai Pleret, serta bekal berupa uang secukupnya. Dalam sejarahnya, peperangan itu dinamakan Perang Mangkubumen. Terjadi pada tahun 1746 sampai 1757. Dalam jalannya peperangan, Pangeran Mangkubumi beserta pasukannya sampai di Desa Pandak Karangnongko pada wilayah Sukawati. Saat ini masuk Desa Kerikilan, Kecamatan Masaran.
Di desa ini, Pangeran Mangkubumi membuat pemerintahan pemberontak. Desa Pandak Karangnongko dijadikan pusat pemerintahan Praja Sukowati. Dan selanjutnya beliau meresmikan namanya menjadi Pangeran Sukowati serta menunjuk sebagai pejabat pemerintahan. Karena letak desa Pandak Karangnongko berada di tepi jalan utama tentara kolonial Belanda ruas Surakarta Madiun, yang otomatis merupakan jalan strategis, pusat pemerintahan dianggap kurang aman. Kemudian Pangeran Sukowati memboyong pasukannya guna pindah markas di desa Gebang. Yang bertepat di sebelah timur dari selatannya desa Pandak Karangnongko. Nah, kemudian goa ini disinyalir menjadi tempat yang dipergunakan Pangeran Mangkubumi untuk bersembunyi. Di tempat yang saat ini kita kenal dengan nama Goa Mangkubumi, konon tempat ini bisa dimasuki belasan pasukan Pangeran Mangkubumi. Selain sebagai tempat persembunyian, gua tersebut juga digunakan sebagai tempat mediasi pasukan Pangeran Mangkubumi. Kini, wisata sejarah Goa Mangkubumi dikemas menjadi tempat wisata yang ramah dengan pengunjung. Sekian penjelasan singkat dari kami. Ayo pada jalan Sragen. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Sragen ke-278. Sragen tangguh.